Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Apakah Dosa Itu? Penulisnya adalah Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Dosa adalah pelanggaran hukum. 1 Yohanes 3 ayat 4. Banyak yang mencoba untuk memberikan definisi mengenai dosa dan membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Ada juga yang merasa ada perbedaan antara dosa dan kesalahan. Sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan dosa itu? Secara jelas Alkitab menyebutkan di ayat inti di atas yang telah kita baca tadi bahwa dosa adalah pelanggaran hukum. Jadi jelaslah, setiap tindakan yang melanggar hukum Allah, apakah itu pelanggaran yang besar maupun yang kecil, semuanya adalah dosa. Untuk itu, setiap manusia harus menyadari bahwa ia adalah seorang berdosa sebelum ia mempunyai keinginan untuk datang kepada Kristus. Rasul Paulus menyebutkan dalam Roma 7 ayat 7 bahwa oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Dalam buku Faith and Works halaman 31 disebutkan, pada saat hukum Allah datang kepada keadaan Saul, dosanya terlihat dengan jelas dan ia merasakan seolah-olah ia telah mati. Terlihat dirinya terhukum oleh hukum Allah. Seorang berdosa tidak dapat diyakinkan akan dosanya sebelum ia menyadari apa yang merupakan dosa itu. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengalami penyucian sementara ia tidak peduli apakah ia perlu menuruti hukum Allah atau tidak. Mereka yang menyatakan dirinya memelihara hukum Allah tetapi hatinya tetap di dalam dosa akan dihakimi oleh saksi yang setia itu. Demikian juga halnya dengan mereka yang menyatakan dirinya kaya dan pengetahuan tentang kebenaran, namun tidak berjalan harmonis dengan prinsip-prinsip sucinya. Kebenaran tidak dapat menyucikan kehidupan mereka. Firman Allah menyatakan bahwa mereka yang menyatakan dirinya sebagai pemegang hukum Allah, namun kehidupannya bertolak belakang dengan imannya, maka mereka disebut sebagai orang buta, malang, miskin, dan telanjang. Hukum Allah adalah cermin yang menampilkan refleksi sempurna dari keadaan manusia yang sebenarnya, serta menegakkan kehidupan yang sebenarnya. Beberapa orang akan mengabaikan gambaran kehidupan yang sebenarnya itu, sementara yang lain memberikan julukan yang kasar terhadap hukum Allah itu, seakan-akan dengan berbuat demikian, cacat tabiat mereka dapat dibenarkan. Akan tetapi, orang yang terdakwa oleh hukum akan bertobat dari pelanggarannya hanya melalui iman akan kebaikan Yesus yang menyempurnakan tabiat mereka sehingga menyerupai Kristus. Semoga kita dapat mengerti dengan jelas bahwa keselamatan kita bukanlah oleh sebab penurutan kita akan hukum Allah. Keselamatan hanya diperoleh oleh sebab kasih karunia. Namun hukum berfungsi sebagai cermin akan kehidupan kita sesuai dengan hukum Allah. Kasih karunia Allah sajalah yang menyelamatkan kita, dan kasih karunia-Nya saja yang dapat membangkitkan iman kita kepada Yesus, serta memberikan kita kuasa untuk mengikuti hukum-Nya. Tuhan Yesus memberkati.